Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan chapter 5, yaitu analisis aktivitas investasi, investasi antar perusahaan. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, yaitu Gita Fitri, lalu ada Sinta Eka dan Zefrin. Pertama-tama itu kita akan masuk ke exercise dan problems. Ada soal dan jawaban yang telah diberikan oleh Pasparta yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Zefrin. Untuk Zefrin, dipersilahkan. Kepada Gita Fitri, terima kasih. Yang pertama, exercise 4.4 itu persediaan dan harga pokok penjualan yang disusun berdasarkan asumsi biaya LIFO versus asumsi arus biaya FIFO dapat berbeda secara dramatis. Pertanyaannya yang A itu, akankah seorang analisis menganggap nilai aset persediaan akhir lebih berguna jika dihitung menggunakan LIFO atau FIFO? Yang B itu, apakah seorang analisis menganggap harga pokok penjualan lebih berguna jika dihitung menggunakan LIFO atau FIFO? Yang C, asumsikan perusahaan menggunakan asumsi arus biaya LIFO, identifikasikan nilai yang dihitung FIFO yang berguna untuk tujuan analisis dan jelaskan bagaimana nilai tersebut ditentukan menggunakan informasi laporan keuangan. Nah, ini jawabannya. Yang A itu, aset persediaan lebih berarti untuk tujuan analisis jika dihitung dengan menggunakan asumsi arus biaya FIFO. Hal ini karena biaya yang ditetapkan ke unit yang tersisa di persediaan akhir adalah biaya yang lebih baru. Yang B, harga pokok penjualan biasanya lebih bermakna untuk tujuan analisis bila dihitung menggunakan asumsi arus biaya LIFO. Ini karena biaya yang ditetapkan ke unit yang terjual adalah biaya dari unit yang baru dibeli. Yang C, ketika perusahaan menggunakan LIFO, biaya yang ditetapkan ke unit dalam persediaan akhir adalah biaya dari unit yang lebih lama atau kurang baru. Akibatnya, analisis akan lebih memilih untuk menghitung persediaan akhir apa yang akan digunakan seandainya FIFO digunakan. Ini dapat dilakukan dengan menambahkan nilai cadangan LIFO ke nilai persediaan akhir LIFO. Nah, exercise 4.5, lihatlah laporan keuangan Comparable Stock Company dalam lampiran A. Diwajibkan yang A itu hitung harga pokok penjualan tahun 10 dan laba kotor dengan metode FIFO. Catatannya, pada akhir tahun 9, persediaan LIFO adalah 816 juta dolar dan kelebihan persediaan FIFO atas persediaan LIFO adalah 88 juta dolar. Yang B, jelaskan potensi kegunaan LIFO menjadi FIFO. Press statement dalam A. Yang C, menghitung persediaan akhir dengan metode FIFO untuk tahun 10 dan tahun 11. Yang D, jelaskan mengapa perhitungan persediaan FIFO di C mungkin berguna untuk analisis. Nah, ini jawabannya. Yang A itu kita bandingin nih LIFO sama FIFO, kayak beginning inventory-nya, terus juga ada cost of goods purchase-nya dan good available for sale-nya. Nah, di sini kita bisa lihat sendiri perbandingannya. Nah, untuk jawaban yang B, tujuan analisis utama dalam pembuatan LIFO menjadi FIFO penyajian kembali harga pokok pembelian dan laba kotor adalah untuk mencapai komparabilitas antara perusahaan dengan menggunakan metode persediaan yang berbeda. Yang C, persediaan FIFO sama dengan persediaan LIFO ditambah cadangan LIFO. Nah, tahun ke-10 itu ada 900,4 dolar sama dengan 809,8 ditambah 84,6. Nah, tahun ke-11 ini totalnya 796,3 sama dengan 706,7 ditambah 89,6 dolar. Nah, yang D itu, ketika perusahaan menggunakan asumsi arus biaya LIFO, mungkin bermanfaat untuk mengubah aset industri yang dilaporkan menjadi basis FIFO untuk tujuan analisis. Ini karena nilai persediaan yang dilaporkan di bawah FIFO lebih mencerminkan biaya persediaan saat ini. Karena biaya yang dilaporkan mencerminkan biaya unit yang dibeli baru-baru ini. Nah, yang berikutnya ada problem 4.3. Nah, di sini kita bisa lihat nih, except from the annual report of land and follow. Nah, kita bisa lihat dari tahun 9 dan tahun ke-8. Nah, di sini kita lihat inventory-nya itu 19.686 dolar. Nah, di tahun ke-8 itu 241.100
154. Nah, kita bisa lihat cost of sales-nya juga 754 pada tahun ke-9 dan tahun ke-8 675.138. Nah, yang berikutnya ada tax rate. Tax rate-nya adalah yang tahun ke-9 37%, yang tahun 8 37% juga. Nah, di sini kita bisa catatannya ada jika metode akuntansi masuk pertama keluar pertama adalah FIFO untuk persediaan telah digunakan. Persediaan akan menjadi sekitar 26,9 juta dolar dan 25,1 juta dolar. Lebih tinggi daripada yang dilaporkan masing-masing tahun ke-9 dan tahun ke-8. Pertanyaannya, apa perbedaan akhir pada tahun ke-9 dan tahun 8 jika FIFO digunakan? Yang B, berapa laba bersih untuk tahun yang berakhir tahun 9 jika FIFO digunakan? Yang C, diskusikan kegunaan LIFO untuk penyajian kembali FIFO atau tujuan analisis. Nah, jawabannya persediaan akhir disesuaikan dari LIFO ke FIFO. Pada tahun ke-9, persediaan FIFO ditambah cadangan LIFO, yang berarti 291,686 ditambah 25,900 sama dengan 246,584. Nah, pada tahun ke-8 241,154 ditambah 25,100 sama dengan 266,254 dolar. Yang B, penghasilan bersih yang sesuai dari LIFO ke FIFO. Tahun ke-9 penghasilan LIFO ditambah perubahan setelah pajak dalam cadangan LIFO. Nah, 31,185 dolar ditambah buka kurung 26,900 dikurang 25,100 dikali 1 dikurang 0,7. Hasilnya adalah 32,319 dolar. Nah, yang C itu tujuan analisis utama saat membuat pernyataan LIFO ke FIFO adalah untuk mencapai komparabilitas yang lebih baik antara perusahaan yang menggunakan metode inventaris yang berbeda. Dan yang kedua, mendapatkan ukuran yang lebih baik dengan menggunakan biaya yang lebih baru dari nilai inventaris di neraca. Nah, berikutnya pembahasan materi akan dijelaskan oleh Gita Fitri. Terima kasih, Zefrin. Nah, kita akan masuk ke pembahasan materi. Nah, apa aja sih materi yang akan kita bahas? Topik pembahasan itu ada sekuritas investasi, lalu ada akuntansi metode ekuitas, lalu ada penggabungan usaha, dan ada sekuritas derivatif. Nah, kita langsung masuk ke sekuritas investasi. Sekuritas adalah investasi yang bertujuan untuk menjaga likuiditas dan memperoleh pendapatan, di mana perusahaan menginvestasikan aset dalam bentuk sekuritas investasi atau marketable securities. Nah, sekuritas investasi ini dibagi menjadi dua, ada sekuritas utang dan sekuritas ekuitas. Sekuritas utang itu apa sih? Sekuritas utang merupakan instrumen yang menunjukkan hubungan antara kreditor dengan suatu perusahaan yang meliputi sekuritas pemerintah, obligasi, utang yang dapat dikonversikan atau convertible debt, dan commercial paper. Nah, sekuritas utang diklasifikasi nih atau dikelompokkan lagi menjadi yang pertama ada dimiliki hingga jatuh tempo, yang merupakan sekuritas utang yang ingin dan mampu dimiliki manajemen hingga jatuh tempo. Lalu yang kedua ada diperdagangkan, yaitu utang yang dibeli dengan tujuan akan dikelola secara aktif dan akan dijual untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang dekat. Lalu kelompok yang terakhir itu tersedia untuk dijual, yaitu sekuritas utang yang tidak tergolong sekuritas di perdagangan atau dimiliki hingga jatuh tempo. Lalu yang kedua itu ada sekuritas ekuitas. Sekuritas ekuitas itu adalah sekuritas yang mewakili kepemilikan pada entitas lain dan dibagi menjadi 3, yaitu tidak memiliki pengaruh. Apa sih artinya tidak memiliki pengaruh? Yaitu kepemilikan kurang dari 20%. Pengaruh signifikan itu kepemilikannya antara 20 hingga 50%, dan pihak yang mengendalikan itu kepemilikannya lebih dari 50%. Lalu selanjutnya ini ada 2 tabel, ini akuntansi untuk kelompok sekuritas utang. Di sini terlihat bahwa
kelompok yang dimiliki hingga jatuh tempo nih di sekuritas utang, deskripsinya, sekuritas yang diperoleh dengan niat dan kemampuan untuk dimiliki hingga jatuh tempo. Kalau di neraca itu harga setelah amortisasi. Lalu untuk di laporan laba rugi itu tidak diakui sebagai komponen laba bersih dan mengakui realisasi keuntungan dan kerugian dan pendapatan bunga dalam laba bersih. Untuk kelompok diperdagangkan, deskripsinya itu sekuritas yang dibeli untuk jangka pendek dan untuk memperoleh keuntungan perdagangan, biasanya di bawah 3 bulan. Kalau di neraca itu nilai wajar. Dan keuntungannya itu kita diakui sebagai kemampuan laba bersih dan untuk mengakui realisasi keuntungan dan atau kerugian. Terus untuk yang kelompok tersedia untuk dijual, deskripsinya itu sekuritas yang bukan dimiliki untuk diperdagangkan maupun dimiliki hingga jatuh tempo. Di neraca itu ada namanya nilai wajar. Keuntungannya itu tidak diakui sebagai komponen laba bersih, namun diakui sebagai pendapatan komprehensif. Lalu ada tabel akuntansi untuk kelompok sekuritas ekuitas. Gimana sih akuntansi untuk kelompok sekuritas ekuitas? Ada ciri-cirinya nih. Ciri pertama itu kepemilikan tujuan. Tersedia untuk dijual itu kurang dari 20%, diperdagangkan juga kurang dari 20%, dan pengaruh signifikan itu antara 20-50%. Pihak yang mengendalikan ini di atas 50%. Jadi dia ada pengendalian usaha seluruhnya, tujuannya nih. Terus dasar penilaiannya nilai wajar, ada juga metode ekuitas dan konsolidasi. Untuk laporan laba rugi itu pada laba komprehensif, pada laba bersih, dan untuk pengaruh signifikan dan yang mengendalikan itu tidak diakui. Lalu selanjutnya kita masuk ke tujuan analisis sekuritas investasi. Apa sih tujuan kita menganalisis sekuritas investasi? Itu ada 2 tujuan. Yang pertama, menganalisa distorsi akuntansi yang disebabkan aturan akuntansi dan atau manajemen laba yang terkait dengan sekuritas investasi yang harus diwaspadai seorang analis. Apa sih yang harus diwaspadai sama seorang analis? Itu yaitu peluang untuk mengakui penjualan keuntungan, lalu kewajiban yang diakui sebesar biaya, definisi sekuritas ekuitas yang tidak konsisten, dan klasifikasi berdasarkan niat. Lalu tujuan yang kedua itu memisahkan kinerja operasi dan kinerja investasi. Next. Nah, ini kita masuk ke materi akuntansi metode ekuitas. Definisinya apa sih? Yaitu metode pencatatan investasi yang pada awal perolehan investor mencatat investasi sebesar biayanya, dividen maupun distribusi laba dicatat sebagai pengurang akun investasi. Nah, seperti yang terlihat di PPT, yang pertama, kalau gimana sih akuntansi laba anak perusahaan? Nah, di debit itu ada investasi saham anak perusahaan, dan di kreditnya itu ada laba rugi. Laba ruginya itu merupakan persentase kepemilikan laba si anak perusahaan. Lalu ada yang kedua itu akuntansi rugi anak perusahaan. Di debit ada laba rugi, kalau di kreditnya ada investasi saham perusahaan anak. Nilainya itu persentase dari kepemilikan rugi si perusahaan anak. Terus yang ketiga itu ada dividen anak perusahaan. Di debitnya ada piutang dividen atau kas, terus di kreditnya ada investasi saham perusahaan anak yang sama hitungannya itu dari persentase. Nah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Sinta. Untuk Kak Sinta dipersilahkan. Ya, terima kasih. Berikutnya implikasi analisis investasi antar perusahaan. Yang pertama, pengakuan laba perusahaan investasi. Uang yang dihasilkan perusahaan penerima investasi sebanding dengan uang yang diterima investor. Yang kedua, investasi modal yang tidak diakui. Yang ketiga yaitu cadangan pajak atas laba anak perusahaan yang tidak dibagikan. Yang pertama, penggabungan usaha, yaitu terjadi ketika suatu perusahaan memperoleh lebih dari 50% saham berhak suara perusahaan lain. Tetapi sekali hubungan induk anak terbentuk, pembelian tambahan saham perusahaan anak bukanlah suatu penggabungan usaha. Alasannya yaitu yang pertama, untuk memperoleh sumber bahan baku, fasilitas produksi, teknologi, jaringan pemasaran atau pangsa pasar yang tidak bernilai. Yang kedua, untuk menjamin sumber keuangan atau akses terhadap sumber keuangan. Yang ketiga, memperkuat manajemen. Yang keempat, meningkatkan efisiensi operasi.
Yang kelima, mendorong diversifikasi. Yang keenam, mempercepat masuk ke pasar. Yang ketujuh, mencapai skala ekonomi. Dan yang kedelapan, memperoleh manfaat pajak. Yang pertama ialah akuntansi penggabungan usaha. Dalam akuntansi metode pembelian, perusahaan mengakui nilai pasar wajar, aset berwujud, dan aset tidak berwujud yang diperoleh dalam neracanya yang diakui bersamaan dengan nilai pasar wajar dari kewajiban yang diasumsikan. Aset berwujud ini disusutkan dan aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi diamortisasi selama estimasi masa manfaatnya. Berikutnya laporan keuangan konsolidasi, yaitu melaporkan hasil operasi dan kondisi keuangan perusahaan, induk, dan anak perusahaannya dalam satu perangkat laporan. Laporan konsolidasi ini mengabaikan identitas legal yang terpisah antara perusahaan induk dan anak perusahaan karena alasan substansi ekonomi. Yang berikutnya, masalah penggabungan usaha. Dalam beberapa kombinasi usaha, pihak-pihak tidak menyetujui suatu harga. Hal ini disebut dengan pertimbangan kontingen, di mana disetujui bahwa penambahan uang akan dibayarkan oleh pembeli kepada penjual jika target kinerja masa depannya tercapai oleh perusahaan yang kombinasi. Berikutnya, mekanisme konsolidasi. Konsolidasi meliputi dua langkah, yaitu agregasi dan eliminasi. Yang pertama, laporan keuangan yang telah dikonsolidasi menggabungkan aset, kewajiban, pendapatan, dan beban anak perusahaan dengan pos berhubungan dengan laporan keuangan perusahaan induk. Langkah kedua adalah mengeliminasi transaksi antar perusahaan untuk menghindari perhitungan ganda atau laba yang diakui prematur. Berikutnya, alokasi biaya, yaitu seluruh aset yang dapat diidentifikasi, yang diakuisisi, dan kewajiban yang ditanggung dalam penggabungan usaha menerima alokasi total biaya, yang umumnya sama dengan nilai wajar masing-masing pada tanggal akuisisi. Berikutnya ialah utang dalam laporan keuangan konsolidasi. Kewajiban dalam laporan keuangan konsolidasi tidak beroperasi sebagai lawan aset. Dalam hal gagal bayar, kreditor yang dijamin atau tidak dijamin hanya dapat mengklaim aset yang dimiliki oleh perusahaan yang berutang. Berikutnya, keuntungan penawaran perdana saham anak perusahaan. Yang pertama, kemudahan meningkatkan modal di masa mendatang. Yang kedua, meningkatkan likuiditas bagi pemegang saham. Yang ketiga, nilai pasar perusahaan tidak diketahui. Berikutnya, penjualan dan pendapatan sebelum akuisisi. Saat akuisisi dilakukan di pertengahan tahun, perusahaan hanya melaporkan ekuitas mereka dalam pendapatan dari anak perusahaan dari tanggal akuisisi ke depan. Terdapat dua metode menurut GAAP, Accounting Research Bulletin 51, untuk mencapai hal tersebut. Yang pertama ialah perusahaan dapat menerbitkan laporan laba rugi konsolidasi dengan penjualan, beban, dan laba anak perusahaan dari tanggal akuisisi ke depan. Yang kedua, perusahaan dapat melaporkan dalam laporan laba rugi konsolidasinya penjualan dan beban anak perusahaan seluruh tahun dan menarik laba sebelum akuisisi sehingga hanya laba setelah akuisisi yang dimasukkan dalam laba bersih konsolidasi. Berikutnya, sekuritas derivatif. Berbagai macam instrumen keuangan yang digunakan untuk kegiatan lindung nilai, termasuk berikut ini. Yang pertama ialah kontrak masa depan atau futures contract. Yang kedua, kontrak swap atau swap kontrak. Yang ketiga, kontrak opsi atau option contract. Akuntansi instrumen derivatif. Pada dasarnya, keuntungan dan kerugian pada derivatif bersama dengan biayanya, yaitu yang pertama, pengakuan instrumen derivatif. Perusahaan diwajibkan untuk mengungkapkan informasi kuantitatif dan kualitatif mengenai derivatif. Yang kedua, pengungkapan kualitatif. Pengungkapan biasanya menjelaskan jenis aktivitas pelindung, nilai pengungkapan kuantitatif resiko. Selesai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.